Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Arniati, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum di SD. Nah, pada dasarnya kurikulum itu merupakan suatu kesatuan sistem. Artinya, kurikulum itu satu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari berbagai komponen. Nah, di mana komponen yang satu saling mempengaruhi atau saling bergantungan dengan komponen yang lainnya, di mana komponen-komponen tersebut terbagi atas 4. Yang pertama itu komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen strategi, dan yang keempat komponen evaluasi. Yang pertama itu mengenai tujuan kurikulum, di mana tujuan kurikulum di sini merupakan dasar dalam menentukan suatu komponen-komponen kurikulum yang lainnya, di mana tujuan ini menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan demi terbinanya dari suatu proses pendidikan. Tujuan di sini memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum, di mana tujuan ini akan memberikan petunjuk yang jelas terhadap isi atau bahan ajar, strategi, media, dan evaluasi dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian, tujuan di sini terbagi atas 4. Yang pertama itu tujuan umum pendidikan yang termuat dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu tujuan institusional yang termuat dalam tujuan lembaga atau satuan pendidikan. Yang ketiga itu tujuan pengajaran yang termuat dalam tujuan mata pelajaran. Yang keempat itu tujuan instruksional yang termuat dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua itu mengenai komponen isi atau materi kurikulum, di mana komponen isi atau materi kurikulum di sini merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari beberapa fakta, konsep, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa, di mana fakta ini merupakan peristiwa atau benda yang ditangkap oleh panca indera manusia berdasarkan pengalaman manusia yang dapat dipelajari melalui informasi dalam bentuk lambang, kata-kata, maupun istilah. Yang kedua itu adalah konsep, di mana konsep di sini merupakan serangkaian yang mempunyai sifat-sifat yang sama atau berangsang bagi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu nilai, di mana nilai di sini merupakan makna yang termuat dalam kurikulum tersebut. Yang keempat itu keterampilan, di mana keterampilan di sini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa yang termuat dalam 2, yaitu komponen keterampilan fisik dan keterampilan intelektual. Yang ketiga yaitu komponen strategi, di mana komponen strategi di sini merupakan cara, siasat, atau sistem penyampaian isi daripada kurikulum tersebut, di mana terbagi atas 2 dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi yang berorientasi pada guru, di mana model yang sesuai yaitu model ekspositori dan model informasi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang berorientasi pada siswa, di mana model yang sesuai yaitu model inquiry dan model problem solving. Kemudian dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana kurikulum dengan mempertimbangkan hakikat tujuan, sifat dari bahan ajar atau isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Yang terakhir yaitu mengenai komponen evaluasi, di mana komponen evaluasi di sini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai feedback atau umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan demi pengembangan komponen-komponen kurikulum. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dalam pendidikan. Nah, itulah tadi mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum yang terdiri atas 4 komponen, di mana komponen ini saling bergantungan atau saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.